Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil kitabil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, ayyuhal muslimun, ikhwani wa akhwati yang sama-sama mengharap ridha Allah tabaraka wa ta'ala. Di kesempatan yang singkat ini kita akan memurojaah kembali, mengingat kembali sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana sabda ini mengingatkan kita, di mana petuah beliau membersihkan hati kita agar selalu dan senantiasa untuk ikhlas lillahi ta'ala dalam setiap ibadah yang kita kerjakan, setiap amal yang kita kerjakan harus karena Allah tabaraka wa ta'ala. Maka kita teringat dengan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam yang tertulis salah satunya di dalam buku Arba'in An-Nawawi, hadis yang nomor 1, hadis yang pertama, hadis yang selalu diingatkan oleh para ulama kita setiap beliau dalam menulis buku, untuk selalu meluruskan niat dikala kita membaca, untuk selalu meluruskan niat dikala kita menggali ilmu, untuk selalu meluruskan niat dalam kita beramal kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Hadis an Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu an. Hadis dari Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu an. Qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Yang artinya, yang kalau kita membahasakan dengan bahasa kita, bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya seluruh amal, sungguhnya amal perbuatan itu tergantung dari niatnya. Innamal a'malu binniyat. Dan sungguhnya setiap orang akan mendapatkan apa yang diniatkannya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu, yang kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah contoh, memberikan sebuah permisalan, yaitu barang siapa yang hijrahnya, barang siapa yang berpindahnya, baik itu hijrah secara arti bahasa dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu negeri kekufuran menuju kepada negeri keimanan, dari kebiasaan-kebiasaan jahiliyah menuju kepada kebiasaan-kebiasaan Islam, maka ini merupakan sebuah hijrah. Ataupun dikala perpindahannya dari tempat yang satu ke tempat yang lebih baik, misalkan di dalam majelis ta'lim, ia datang ke sana, maka dikala pindahnya itu, hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya, betul-betul karena lillahi ta'ala, betul-betul karena ingin mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya akan kepada Allah dan Rasulnya. Artinya akan diterima sebagai hijrah, maka hijrahnya akan diterima sebagai hijrah karena Allah dan Rasulnya, menjadi pahala baginya. Namun barang siapa yang hijrahnya untuk mencari dunia, perpindahannya dari satu tempat ke tempat yang lain untuk mengejar dunia,
ataupun dikala ia datang ke majelis-majelis ta'lim yang awalnya dia di rumah pindah ke sana hanya untuk memperbanyak kawan, yang kemudian tujuannya hanyalah untuk sekedar mencari kehidupan dunia supaya lebih dikenal oleh kawan yang lainnya, yang kemudian dia punya niatan yang lainnya selain dari menuntut ilmu, atau karena wanita yang ia cintai, maka hijrahnya karena ia akan mendapatkan, ya hijrahnya itu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia tuju. Maka ikhwani wa akhwati, sama-sama mengharap ridha Allah tabaraka wa ta'ala, hadis yang mungkin beberapa menit kita baca pun selesai. Hadis yang kita hafal pun tidak sampai 5 menit memakan waktu kita pun sudah menghafalnya. Namun pengaplikasian, namun pengamalannya untuk seluruh amal yang kita kerjakan, setiap aktivitas amal soleh yang kita lakukan, maka semua tergantung pada niatnya. Yang ini pun juga salah satu aplikasi dari qaul kita, ikrar kita, dikala kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, bahwasanya la ma'budun bihaqqin illallah, artinya kita beribadah harus kepada Allah tabaraka wa ta'ala, ifradullahu bil ibadah. Kita harus mengisahkan Allah tabaraka wa ta'ala dalam beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala, sehingga ibadah ini tidak boleh untuk bermain-main, ibadah ini tidak boleh untuk bersenda gurau, ibadah ini juga tidak boleh untuk sum'ah, riya, ataupun karena yang lainnya, karena dunia. Namun semata-mata ibadah yang kita lakukan harus benar-benar karena Allah tabaraka wa ta'ala. Taib ikhwani wa akhwati, mungkin ini yang dapat kami sampaikan kesempatan yang singkat ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat khususnya untuk saya pribadi, untuk kita sama-sama ya, dan antum semuanya, yang untuk kita sama-sama membersihkan hati ini dari penyakit-penyakit riya, penyakit-penyakit sum'ah, penyakit-penyakit hati yang lainnya, sehingga hati kita benar-benar bersih dalam beribadah, benar-benar mengharap dari Allah tabaraka wa ta'ala, bukan mengharap pujian manusia, bukan mengharap supaya dilihat oleh manusia ataupun yang lainnya. Aqulu qali hadza, summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.